Plasma darah adalah cairan berwarna kuning muda yang menjadi komponen utama darah. Plasma berfungsi sebagai media pengangkut bagi sel-sel darah, eritrosit, leukosit, sama trombosit, serta berbagai zat terlarut seperti protein, hormon, nutrisi, enzim, gas, dan sisa metabolisme. Fungsinya yang pertama ada transportasi, yang kedua pertahanan tubuh, dan ketiga pembekuan darah, dan keempat homeostasis. Pengertian sel darah merah. Sel darah merah, eritrosit, adalah komponen penting dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida, gas limbah dari tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Karakteristiknya, yang pertama berbentuk bikonkav berdiameter 7,65. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin tersusun dari suatu protein globin. Ciri dan fungsinya, yang pertama, eritrosit mamalia dewasa tidak berinti dan tidak memiliki DNA agar memberi ruang bagi hemoglobin. Yang kedua, warna eritrosit ditentukan oleh hemoglobin. Yang ketiga, kadar hemoglobin bervariasi tergantung jenis kelamin dan usia. Yang keempat, jumlah eritrosit tergantung pada jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal. Mekanisme eritrosit. Yang pertama, sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang miolit yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah bersifat pluripoten. Yang kedua, sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit pembentuk keping darah. Yang terakhir, eritrosit tua dimusnahkan di organ limpa, lien, dan hati. Pembentukan eritrosit, sel darah merah. Yang pertama disebut eritropoiesis. Yang kedua, beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Yang ketiga, beberapa bulan kemudian pembentukan eritrosit terjadi di hati, limfa, dan kelenjar limfa. Yang keempat, sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Yang kelima, di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Yang keenam, eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Jumlah eritrosit. Yang pertama, jumlah sel darah laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta sel atau mm. Yang kedua, hematokrit laki-laki 42% sampai 54%. Jumlah sel darah perempuan 3,8 sampai 4,8 juta sel. Yang keempat, hematokrit perempuan 37% sampai 47%. Satu tetes darah berkisar 50 mm. Hematokrit rasio volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma darah menggunakan metode sentrifugasi. Darah putih leukosit. Yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah dengan ukuran 10-12 UM memiliki inti. Yang kedua, tidak mengandung warna, bening. Ketiga, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat melakukan diopedesis, menembus kapiler darah. Jumlah leukosit dalam tubuh 6.000 sampai 9.000. Di bawah 6.000 itu leukopenia, di atas 9.000 leukositosis, di atas 1.400 itu leukemia. Nah, proses pembentukan sel darah putih dari sumsum tulang belakang. Ada dua cara untuk menghasilkan jenis leukosit, yakni myelopoiesis, yang dimana sel darah putih berasal dari sel sistem myeloid cell, dan limfopoiesis yang leukosit dari sistem limfatik terbentuk dari sel induk limfoid. Keping darah trombosit. Pengertian trombosit atau keping darah adalah bagian dari darah yang berfungsi menghentikan peredaran dengan membentuk sumbatan sementara pada area yang terluka. Bentuk dan ukuran berbentuk kepingan kecil, tidak berhenti, dan berukuran sekitar 2-3 UM. Asal pembentukan trombosit berasal dari pecahan sel besar bernama megakariosit di sumsum tulang. Masa hidupnya umumnya bertahan selama 5-9 hari di dalam sirkulasi darah. Fungsi keping darah trombosit. Yang pertama, hemostasis. Yang kedua, perbaikan pembuluh darah yang robek. Apabila pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan darah.
Yang ketiga, pembekuan darah. Contoh, saat luka tergores pisau, trombosit menempel di luka, lalu membentuk gumpalan agar darah berhenti keluar. Yang kedua, pada mimisan. Trombosit segera bekerja menghentikan perdarahan. Yang ketiga, pada penyakit DBD, jumlah trombosit menurun drastis sehingga penderita mudah mengalami perdarahan. Mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, terjadi luka darah keluar, trombosit pecah. Trombosit mengeluarkan tromboplastin, trombokinase. Trombokinase bersama vitamin K dan ion kalsium mengubah protrombin menjadi trombin. Yang keempat, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin berbentuk benang. Yang kelima, fibrin akan menghalangi keluarnya sel darah sekitar 5 menit.